Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa saat setelah Nabi Musa dan Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun, mereka terus berjalan hingga sampai kepada suatu kaum penyembah berhala. Mereka menyeru Nabi Musa agar berkenan membuatkan Tuhan seperti Tuhannya para penyembah berhala yang mereka temui. Kejadian ini memang sangat unik. Baru saja mereka melihat kemukjizatan nabinya yang luar biasa. Hanya dengan seonggok tongkat sang nabi dan doanya yang mustajab, terbelahlah lautan menjebak air menggelar jalan. Mereka berhasil menyeberangi lautan tanpa harus berenang. Mukjizat itu berhasil menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun dan pengejaran tentaranya. Namun, kaum ini tiba-tiba ingin kembali murtad dengan menyembah benda mati yang lemah tak berdaya. Mana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membelah lautan dan melindungi mereka harus disamakan dengan berhala-berhala yang tidak dapat melindungi manusia, bahkan harus dilindungi. Tidak lain, hal tersebut terjadi karena kebodohan mereka yang tidak pandai memaknai kata ilah yang mereka sebut di hadapan Nabi Musa. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan itu. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Surah Al-A'raf ayat 138. Al-ilah dan alihah yang mereka sebut di hadapan Nabi Musa perlu kita renungi dalam-dalam agar kita tidak terjebak dalam kebodohan berpikir seperti Bani Israel tadi. Maka kita perlu memaknai perbedaan ilah dan alihah itu sehingga lahir kesimpulan yang kokoh dan menenangkan. Mungkin keduanya berbeda hanya karena yang satu bentuk jamak dan yang satu bentuk tunggal. Dan perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah tentang kepercayaan ketuhanan umat Nabi Muhammad dan umat Rasul-Rasul sebelumnya yang hanya beriman kepada satu Tuhan saja, dengan umat yang lain yang beriman dengan banyak Tuhan. Maka pembahasan ini menjadi sangat penting. Alihah alias Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah itu bisa saja memberikan ketenangan, menjadi tempat sandaran untuk berlindung, dirindukan bahkan dicintai. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah bisa saja memberikan rasa ketenangan pada manusia seperti orang yang mempertuhankan dunia, seolah mereka akan hidup selamanya tenang dalam gelimangan dosa dan melupakan penciptanya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan mereka itu orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Surah Yunus ayat 7. Tuhan-Tuhan selain Allah juga bisa menjadi tempat sandaran dan bergantung bagi manusia, seperti orang-orang yang mempertuhankan jin dan para penyembah setan. Mereka semakin bertambah kesesatannya. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
Dan sesungguhnya ada beberapa orang-orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin menjadikan manusia bertambah sesat. Surah Al-Jin ayat ke-6. Tuhan-Tuhan selain Allah juga bisa dirindukan dan diidam-idamkan. Seperti Bani Israel yang merindukan Tuhan berhala, seperti Tuhannya para penyembah berhala dalam kalimat mereka. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Tuhan-Tuhan selain Allah juga bisa membuat hati kita terpaut kepadanya dan mencintainya dengan sangat, sampai kepada tingkat kecintaan yang berlebihan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Surah Al-Baqarah ayat 165. Tuhan-Tuhan selain Allah bisa saja membuat manusia dimabuk cinta dengan kecintaan yang sempurna, menjadikan manusia dihamba cinta sehingga menghinakan diri di hadapan Tuhan tersebut dan tunduk dengan Tuhan tersebut, sekalipun Tuhan itu lemah dan tidak berdaya. Padahal seharusnya pengagungan-pengagungan tersebut hanya layak kita persembahkan kepada Allah. Sementara itu, Al-Ilah yang tunggal itu Allah yang memberikan pengharapan dan rasa takut sekaligus, sehingga saat memohon bermunajat kepadanya, manusia dalam dua perasaan yang berkecamuk antara takut dan berharap. Akibatnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang khusyuk dan tawadu. Sifat ini dipuji oleh Allah dalam kisah Nabi Zakaria yang merindukan kehadiran putranya Yahya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya yang kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Ilah Allah Tuhan yang tunggal itu memberikan perasaan cinta yang membuat dada bergetar saat disebut namanya, dan keinginan itu selalu mengikuti apa-apa yang diperintahkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dialah Allah
satu-satunya Tuhan, Al-Ma'bud, Tuhan yang berhak disembah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Pengesaan ini menjadikan orang yang soleh hanya memiliki loyalitas kepada Allah saja, karena mereka meyakini hanya Allah pelindung mereka. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang saleh. Surah Al-A'raf ayat 196. Hanya Allah yang berhak disembah dengan segala keagungannya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Hanya Allah yang patut disembah dan ditaati. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Perbedaan keyakinan hanya cukup sampai batas masing-masing agama, tidak saling mencampuri. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun 1-6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.